Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang satu konsep yang begitu besar dan dalam iman Kristen kita, yaitu kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Bagaimana kasih karunia bekerja dalam hidup kita? Dan apa pengaruhnya dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama? Mari kita renungkan bersama-sama. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia dalam bahasa Yunani disebut charis. Secara sederhana dapat dipahami sebagai anugerah atau berkat yang tidak layak diterima. Ini adalah kebaikan atau pemberian Tuhan yang tidak kita peroleh karena usaha kita atau kebaikan kita, melainkan semata-mata karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan karena pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri." Dalam ayat ini, kita diajarkan bahwa keselamatan yang kita terima adalah sepenuhnya oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan atau usaha kita, kasih karunia itu adalah hadiah gratis yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Dan ini adalah dasar dari semua berkat yang kita nikmati sebagai orang percaya. Bagian kedua, kasih karunia dalam hidup kita. Kasih karunia menyelamatkan kita. Sebagai manusia, kita tidak boleh menyelamatkan diri sendiri. Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan, dan kita tidak bisa menebusnya dengan kebaikan atau usaha kita sendiri. Namun, Tuhan dengan kasih karunia-Nya mengutus anak-Nya, Yesus Kristus, untuk mati di salib demi menebus dosa-dosa kita. Melalui iman kepada Kristus, kita menerima keselamatan yang diberikan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Roma 5 ayat 8 mengatakan, "Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kasih karunia tidak menunggu kita untuk menjadi baik terlebih dahulu, tetapi datang saat kita dalam keadaan berdosa. Tuhan tidak memberi kita apa yang kita layak terima, tetapi justru memberi apa yang kita tidak layak terima. Itu adalah keselamatan. Kasih karunia mengubah hidup kita. Kasih karunia tidak hanya membawa kita kepada keselamatan, tetapi juga mengubah hidup kita. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam cara yang baru, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah buah dari kasih karunia yang bekerja dalam hidup kita. Titus 2 ayat 11-12 berkata, "Sebab kasih karunia Allah yang menyelamatkan sebuah manusia telah nyata, dan mendidik kita supaya kita hidup pantas dengan ajarannya, yaitu hidup dalam kesucian, jauh dari kecemaran dunia ini." Kasih karunia mendidik kita untuk hidup dalam kesucian dan kebenaran, untuk meninggalkan hidup lama dan hidup baru yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kasih karunia yang memberi kekuatan. Dalam perjalanan hidup, kita sering menghadapi kesulitan dan tantangan yang terasa berat. Tetapi kasih karunia Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap berdiri teguh bahkan dalam kesulitan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di mana Paulus berkata, "Tetapi Tuhan berkata kepadaku, kasih karuniaku cukup bagimu, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan." Kasih karunia tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala situasi hidup. Tuhan bekerja dalam kelemahan kita, dan di dalam kelemahan itulah kekuatannya tampak dengan jelas. Menghidupi kasih karunia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih yang sama kepada sesama. Kasih karunia seharusnya tidak hanya menjadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan,
tetapi juga sesuatu yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Sebagai contoh, memaafkan seperti kita dimaafkan. Kasih karunia yang telah kita terima harus menjadi teladan bagi kita dalam memperlakukan orang lain. Dalam Kolose 3 ayat 13 kita diajarkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kasih karunia yang kita terima harus mengalir melalui kita kepada orang lain. Kita dipanggil untuk memberi pengampunan kepada sesama sebagaimana kita telah diampuni oleh Tuhan. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Kasih karunia mengajarkan kita untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Tuhan telah memberi kita segala sesuatu tanpa pamrih, dan kita pun dipanggil untuk memberi dengan hati yang tulus. Dalam Lukas 6 ayat 38, Yesus berkata, "Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, yang tumbuh keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudara yang terkasih, kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang tidak terhingga besar, yang menyelamatkan kita, mengubah hidup kita, dan memberi kita kekuatan. Kasih karunia ini tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk kita bagikan kepada sesama. Mari kita terus hidup dalam kasih karunia Tuhan, memberi pengampunan, dan saling mengasihi satu sama lain seperti Tuhan telah mengasihi kita. Marilah kita bersyukur atas kasih karunia-Nya yang begitu besar dan indah ini, yang selalu cukup bagi kita dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.